Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di Wolansari Channel. Kali ini saya mau berbagi resep mie ayam. Ini enak banget, ini versi lebih rendah kalori. Buat teman-teman yang lagi defisit kalori, ini cocok banget buat kalian. Buat teman-teman yang mau tahu resepnya, jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan aktifin tombol notifikasinya. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Ya, di sini saya pakai dada ayam file, tapi ada campur bagian paha sedikit yang ada kulitnya dan tulangnya dikit aja. Tapi sebagian besar ini dada ayam file, ini 260 gram. Untuk bikin kuah kaldunya ini ada ceker sama ada ayam bagian paha atas yang ada tulang sama kulitnya, ada dagingnya. Saya pakai dikit aja, cuma buat kaldunya. Lalu di sini saya pakai jamur shiitake buat tambahan. Ini 120 gram. Teman-teman bisa pakai jamur apa aja atau nggak pakai jamur nggak apa-apa, sesuai selera. Lalu ini ada pokcoy. Teman-teman bisa pakai sawi hijau juga bisa ya, sesuai selera untuk sayurannya. Lalu di sini untuk bumbu halus saya pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar yang sudah saya sangrai, dan kemiri yang sudah saya sangrai. Untuk takaran lengkap bisa cek description box ya. Lalu di sini ada serai yang sudah saya geprek, saya pakai 2 karena kecil-kecil. Lalu ada daun jeruk dan daun salam. Lalu di sini untuk bikin kaldunya saya pakai daun bawang, batangnya dan daunnya. Lalu ada bawang putih yang sudah saya geprek dan juga jahe yang sudah saya geprek biar seger. Saya pakai jahe kuahnya. Lalu di sini ada daun bawang yang udah saya potong-potong. Nanti kita pakai buat topping dan buat taburan ayamnya setelah ayamnya matang. Lalu di sini ada bawang merah yang udah saya iris-iris. Jadi nanti sebelum menumis bumbu halusnya saya mau numis bawang merahnya dulu biar tambah enak dan wangi. Lalu di sini ada kecap manis 2 sendok makan, nanti kalau kurang kita bisa tambahin. Lalu di sini saya pakai saus tiram 1 sendok makan aja biar nanti bumbunya lebih kental dan lebih enak. Karena saya nggak bikin minyak bawang nanti buat racikan mie di awalnya, saya pakai kecap asin dan minyak wijen biar wangi. Lalu di sini saya pakai lada bubuk. Ada juga garam dan kaldu bubuk. Lalu untuk sambalnya saya pakai cabai rawit dan 1 aja bawang putih buat sambal mie ayamnya nanti kita bikin. Lalu di sini saya pakai mie shirataki biar lebih rendah kalori. Teman-teman bisa pakai mie telur juga sesuai selera. Ya, ini semua bahan lengkapnya. Di sini saya mau bikin kuah kaldunya dulu. Ini saya masukin bawang putih yang sudah saya geprek, daun bawang dan jahenya. Sembari kita nunggu mendidih kuahnya, ini saya mau bikin bumbu halusnya dulu. Kemiri, ketumbar, bawang merah, bawang putih, dan kunyit, dan juga jahe saya blender aja biar cepet. Teman-teman yang mau diulek silahkan sesuai selera. Ini udah mendidih, mau saya masukin cekernya dan ayam bagian paha atasnya yang buat kaldu. Teman-teman bisa pakai sayap, bagian sayap atau bagian yang lainnya untuk kaldu. Saya pakai yang ada aja. Lalu ini saya masukin kaldu bubuk, lalu garam, dan juga merica bubuk atau lada bubuk. Sesuai selera teman-teman ya, jangan lupa dicicipin. Ini mau saya biarin aja sampai kaldunya keluar. Ya, ini setelah beberapa saat saya masak, ini air kaldu dari ayamnya udah keluar dan ini udah gurih banget, enak banget. Ini saya matikan, kita sisihkan dulu. Lalu ini saya mau masak ayamnya, topping ayamnya. Ini saya pakai minyak olive oil atau minyak zaitun 1 sendok makan aja, nggak usah banyak-banyak. Lalu saya masukin bawang merahnya yang udah saya iris-iris tadi. Ini saya masak sampai bawang merahnya harum dan agak kecoklatan, tapi jangan sampai gosong. Kalau udah, saya masukin bumbu halusnya yang tadi kita blender.
Ini kita mau masak sampai bau langunya hilang ya. Karena kita pakai minyak sedikit, jadi pelan-pelan aja. Emang agak lama, tapi nggak apa-apa. Ya, ini saya tumis-tumis terus. Nah, ini warnanya udah agak lebih tua ya dia, dan udah nggak bau langu. Jadi saya masukin serehnya yang udah saya geprek, daun salam dan daun jeruk. Lalu saya masukin ayamnya, saya tumis bersama bumbunya biar ayamnya ada rada-rada tergoreng. Saya juga masukin jamurnya, kita tumis sebentar. Lalu saya masukkan air. Kita biarin aja sampai dia mendidih. Nah, ini udah mendidih, mau saya tambahin air lagi karena kurang. Saya suka yang kuahnya agak banyak biar nanti jadi bumbu buat mie-nya itu lebih enak. Lalu ini saya masukin kecap manis, saus tiram, kaldu bubuk, dan garam, merica bubuk. Lalu kita biarin aja sampai bumbunya lebih meresap ke ayam dan jamurnya. Saya tambahin 1 sendok makan lagi kecap manis biar warnanya lebih gelap dan manisnya lebih berasa, karena saya nggak pakai gula lagi. Teman-teman mau tambahin gula silahkan. Ya, ini airnya udah menyusut, udah cukup buat saya. Bumbunya juga udah meresap banget ke ayam dan jamurnya. Saya mau angkat. Ini sebelum saya matiin kompornya, saya tambahin daun bawang biar lebih wangi dan lebih enak. Kalau daun bawangnya udah masuk, kita aduk-aduk sebentar, juga udah bisa diangkat ya, karena udah mateng. Saya matikan kompornya, pindahin ke wadah bersih. Ini wangi banget, bumbunya enak banget. Ini saya rebus pocoynya. Saya rebus batangnya dulu, baru daunnya saya masukin. Gak perlu lama-lama ya. Kalau udah, langsung angkat aja. Selesai ngerebus sayurnya, saya rebus cabai sama bawang putih untuk bikin sambal mie ayamnya. Seberapa banyak cabainya dan bawang putihnya sesuaiin sama selera teman-teman, mau pedesnya seberapa. Kalau udah, ini saya blender. Saya tambahin kuah kaldu yang tadi kita bikin biar sambalnya juga gurih. Setelah itu saya rebus mie-nya. Ini saya pakai mie shirataki yang kering. Saya rebus sekitar 20 menit. Teman-teman bisa rebus 15-20 menit. Makin lama itu teksturnya makin kenyal dan enak. Jadi teman-teman kalau pakai mie shirataki yang kering, rebusnya harus agak lama ya, biar teksturnya lebih enak dan kenyal. Kalau semua bahan udah siap, sekarang kita mau racik mie ayamnya. Ini saya masukin kecap asin setengah sendok teh dan juga minyak wijen setengah sendok teh. Lalu saya aduk-aduk sesuai selera aja, saya dikit aja udah cukup. Lalu saya masukin mie shiratakinya. Saya aduk-aduk.
sama minyak wijen dan kecap asinnya biar lebih merata. Sekarang kita tuangin topping ayamnya, jangan lupa bumbunya juga dimasukin biar lebih enak. Jadi buat teman-teman yang mau makan mie ayam tapi lagi defisit kalori, resep ini bisa banget ya. Kita juga pakai minyak dikit banget dan mie-nya diganti mie shirataki, jadi jangan khawatir. Lalu ini saya masukin daun bawang dan sayurnya. Kalau teman-teman lagi nggak defisit kalori, pakai mie telur juga bisa dan enak banget. Karena topping ayamnya tuh enak, jadi mie-nya mau pakai mie apapun tetap enak. Ini saya masukin sambelnya. Sambalnya juga cocok banget dan pas banget buat mie ayam. Ini saya persiapin kuahnya, saya pakai daun bawang sedikit aja. Lalu saya tuangin kuahnya. Ini kuahnya bener-bener kaldunya tuh berasa banget, enak, gurih banget. Pokoknya teman-teman jangan lupa cobain di rumah, karena mie ayam ini gak kalah sama mie ayam abang-abang, bahkan lebih enak. Walaupun ini pakai mie shirataki, tapi rasanya tuh tetap enak banget. Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga video-video saya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di resep selanjutnya.